memproduksi enzim dari keluarga proteasa aspartat yang meliputi enzim pencernaan, lisosom, septesin, dan proteasa yang memiliki mekanisme katalik yang sama, di mana setiap monomer mengandung daerah-daerah yang diperpanjang atau lingkaran kaya glycine yang dikenal sebagai LAP, yang merupakan bagian dari situs pengikatan substrat dan salah satu dari residu aspartil penting, seperti aspartil 25 dan aspartil 25, di mana katalis melibatkan dua residu aspartil yang bertindak sebagai katalis asam basa. Next. Selanjutnya, mekanisme enzim aspartat protease. Enzim protease mengkatalis proses hidrolisis ikatan peptida dengan dua mekanisme, di mana pertama menggunakan molekul air yang diaktifkan untuk menyerang karbonil ikatan amida dari ikatan sesol substrat. Aktivitas molekul air dapat dicapai baik oleh dua kelompok aspartil karboksil di siklus aktif atau proteasa aspartat. Yang kedua ada menggunakan atom dari rantai samping asam amino, di mana atom nukleofil dapat berupa gugus hidroksil atau thiol diaktifkan oleh rantai samping asam amino lain. Selanjutnya, nukleofil yang teraktivasi menyerang karbonil dari ikatan amidasil untuk membentuk ester atau zat antara asil thioester. Zat antara enzim asil ini dihidrolisis oleh molekul air menjadi produk hidrolisis yang sesuai. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, adapun mekanisme dari enzim aspartat protease pada HIP disajikan pada gambar-gambar berikut ya. Jadi yang pertama, gugus ASP yang lebih dekat dengan molekul air nukleofilik diberi muatan negatif oleh rantai samping aspartat. Jadi di sini atau O ini memberikan berikatan dengan H di sini sehingga akan membentuk struktur seperti pada gambar. Apa kursornya terlihat nggih? Ya, karena H di sini berikatan dengan O pada ASPX, maka ikatan antara O yang ada di sini dengan ikatan dengan H di sini menjadi terputus, dan gugus OH ini akan mengikat atau menyerang karbon-karbonil elektrofilik pada ikatan peptida. Dia menyerang karbon-karbonil yang ada di sini sehingga nantinya gugus double bond yang ada di sini itu akan menjadi struktur yang tetrahedral, begitu, transisi tetrahedral, dan menjadi bermuatan negatif sehingga mereka tidak stabil begitu. Karena gugus ini tidak stabil, maka akan distabilkan begitu, yang mana nantinya ikatan antara N di sini akan terputus dengan ikatan C pada karbon-karbonil begitu, yang mana nantinya C akan memberikan proton kepada N sehingga nantinya akan kembali membentuk struktur yang double bond. Jadi elektron di sini akan kembali mengikat pada C sehingga akan menjadi struktur yang seperti ini. Nah, akibatnya karena C memberikan elektron pada N, sehingga nantinya ikatan antara N dan C ini terputus begitu. Yang intinya N ini akan mengikat H. H ini diberikan oleh ASPY gitu. Jadi nanti ASP-nya akan bermuatan negatif seperti ini, dan nantinya akan terbentuk struktur amina yang seperti ini, mana nanti N-nya mengikat H, sehingga hasil akhirnya terbentuklah ASPY dengan muatan negatif dan ASPX sebagai berikut. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ini ya, suaranya agak terputus-putus. Ya benar, suaranya terputus. Apa sekarang sudah jelas, Pak?
Sudah. Apa sekarang sudah bisa didengar? Sudah bisa. Saya akan pilih katalisis kovalen. Proses katalisis kovalen ini merupakan katalisis yang melibatkan pembentukan ikatan kovalen antara enzim yang satu atau lebih substrat. Nah, seperti itu. Lalu enzim ini akan dimodifikasi untuk menjadi reaktan. Nah, modifikasi ini akan bersifat sementara dan setelahnya itu akan kembali lagi ke bentuk sebelumnya. Pada katalisis kovalen ini juga akan menghasilkan beberapa residu seperti serin dan kadang-kadang juga menghasilkan histidin. Next, Dewi. Oke, jadi katalisis kovalen ini mekanismenya mengikuti yang namanya mekanisme pingpong, di mana substrat pertama ini akan diikat dan produknya dilepaskan sebelum pengikatan substrat kedua. Untuk mekanismenya bisa dilihat gambarnya pada slide, di mana pertama itu akan ada pembentukan ikatan antara substrat dan enzim, lalu juga ada penghilangan elektron untuk membentuk pusat yang reaktif dan juga eliminasi ikatan yang terbentuk pada langkah yang pertama. Next, Dewi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke katalisis ikatan kovalen oleh enzim chymotrypsin. Jadi enzim chymotrypsin ini adalah enzim yang berfungsi sebagai katalis dalam proses hidrolisa protein. Untuk gambarnya bisa dilihat pada slide, di mana komponen dari enzim ini yang pertama itu ada serin 195, itu berfungsi sebagai providers nucleophile, lalu ada histidin 57, itu berfungsi sebagai base katalis untuk mengaktifkan serin, lalu juga ada aspirin 102, itu juga aspartam 102 itu berfungsi untuk menstabilkan terprotonasi daripada histidinnya. Sedangkan secara garis besar di sini tahapan reaksi yang akan terjadi, yang pertama itu ada positioning, lalu yang kedua itu ada histidin 57 sebagai general base, lalu ada nucleophile attack, dan juga yang terakhir histidin 57 sebagai general acid. Baik, untuk mekanisme akan dijelaskan oleh Dewi Perwani, untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, ada pun tadi langkah-langkah secara general sudah dijelaskan oleh Yusya. Nah, sekarang berikut ini adalah langkah-langkah atau mekanisme dari katalis ikatan kovalen oleh enzim chymotrypsin. Tadi sudah dijelaskan bahwa komponen enzim chymotrypsin itu ada aspartat, histidin, dan juga serin. Nah, langkah pertama adalah terjadi proses ekstraksi gitu, ekstraksi H+ dari serin sehingga membuatnya menjadi nukleofilik. Jadi histidin ini akan mengekstrak H+ sehingga nantinya akan terjadi ikatan antara N dengan H. Karena terjadi ikatan antara N dan H, maka struktur yang ada di sini, kursornya terlihat bukan? Struktur yang ada di sini itu yang tepatnya antara N dan N ini akan membentuk positive charge begitu, yang mana nantinya positive charge di sini akan dinetralkan oleh aspartat 102 seperti fungsinya yang sudah dijelaskan oleh Yunia tadi begitu. Selanjutnya atom H di sini karena sudah berikatan dengan N, maka ikatannya dengan O ini maka akan terputus. Yang selanjutnya O akan menyerang atau serin di sini akan menyerang karbon-karbonil pada rantai yang di atas ini begitu. Sehingga nantinya akan membentuk struktur tetrahedral sementara, tetrahedral intermediate sementara. Nah, karena bentuk ikatan antara C dengan O, maka rantai double bond ini akan terputus begitu. Nah, sehingga akan terurai begitu. Tetrahedral yang tidak stabil. Selanjutnya, karena ikatan tetrahedral ini tidak stabil, maka akan distabilkan begitu. Yang mana nantinya ikatan N di sini akan berikatan dengan H, sehingga nanti H ini akan terputus dengan ikatan N di sini, sehingga nantinya muatan positif pada histidin akan kembali netral, dan ASP ini akan kembali menjadi seperti pada gambar yang dengan warna ketiga. Kemudian karena N ini berikatan dengan H yang ada di sini, maka ikatannya dengan C akan terputus. Karena ikatan dengan C akan terputus, maka terbentuklah residu R1NH2 yang mana nantinya akan kembali membentuk struktur double bond di sini pada serin. Jadi langkah pertama sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan berusaha untuk melepaskan ikatan antara serin dengan gugus karbonil yang ada pada serin tersebut.
maka terjadilah kembali histidin dan ASP ini berkolaborasi untuk mengaktifkan molekul air. Jadi molekul air masuklah H2O di sini dan terjadilah pengulangan proses seperti pada gambar yang pertama, yang mana N akan kembali berikatan dengan H dan selanjutnya akan membentuk positive charge lagi pada histidin 57 aspek rubah. Maaf. Kemudian setelah itu karena dia negatif, maka akan kembali dinetralkan dengan ASP. Selanjutnya histidin yang di sini, atom O yang di sini akan kembali berikatan dengan C, sehingga nantinya akan terbentuk struktur tetrahedral seperti pada gambar. Karena dia strukturnya tetrahedral yang sifatnya tidak stabil, maka dilakukanlah stabilisasi, yang mana C, ikatan antara C di sini akan terlepas begitu. Ikatan antara ini sistem relay muatan menyumbangkan proton ke serin, memfasilitasi pemecahan intermediate tetrahedral untuk melepaskan peptida terminal karbonil begitu. Jadi nantinya ikatan C di sini akan terputus dengan serin begitu dan akan digantikan oleh H begitu. Dan karena dia terputus maka akan kembali terbentuk struktur yang lebih stabil begitu, akan terbentuk kembali double bond begitu. Dan selanjutnya akan terjadi hasil akhirnya adalah seperti ini, yang mana nantinya residu yang kedua RCOOH ini akan terputus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang katalisis kovalen pada fruktosa 26-bifosfatase. Fruktosa 2,6-bifosfatase, suatu enzim pengatur gluconeolisis, mengkatalisis pelepasan hidrolitik fosfat pada karbon 2 fruktosa 26-bifosfat. Katalisis melibatkan triad katalitik dari residu 1 glu dan 2 his dan zat antara fosfohistidil kovalen. Dan gambar berikut ini merupakan gambar ilustrasi dari peran ketujuh situs aktifnya. Oke, dapat slide selanjutnya. Peran fruktosa 26-bifosfat dalam pengaturan glikolisis dan gluconeolisis dalam hati. Efektor alosterik positif paling poten dari fosfofruktokinase 1 dan inhibitor fruktosa 16-bifosfatase di dalam hepat adalah fruktosa 26-bifosfat. Senyawa ini mengurangi inhibisi fosfofruktokinase 1 oleh ATV dan meningkatkan afinitas terhadap fruktosa 6-fosfat. Ia juga menghambat enzim fruktosa 16-bifosfatase dengan meningkatkan nilai Km untuk fruktosa 16-bifosfat. Konsentrasinya di bawah kendali substrat atau alosterik maupun hormonal modifikasi kovalen. Pengaturan hormonal fosfofruktokinase dan fruktosa 16-bifosfat diperantarai oleh senyawa yang baru ditemukan yaitu fruktosa 26-bifosfat. Pembentukan dan pemecahan senyawa pengatur ini dikatalisis oleh enzim-enzim yang diatur oleh fosforilasi dan defosforilasi. Perubahan konsentrasi fruktosa 26-bifosfat sejajar dengan perubahan untuk glukosa dan insulin, yaitu konsentrasinya meningkat bila fruktosa banyak dan berkurang bila glukosa langka. Fruktosa 26-bifosfat secara alosterik mengaktifkan fosfofruktokinase dan menghambat fruktosa 16-bifosfatase. Jadi, bila glukosa banyak, maka glikolisis aktif dan gluconeolisis dihambat. Bila kadar glukosa turun, peningkatan glukagon mengakibatkan penurunan konsentrasi fruktosa 26-bifosfat dan penghambatan yang sederajat pada glikolisis dan pengaktifan gluconeolisis. Baik, selanjutnya. Mohon izin bertanya, Pak. Karena waktunya sudah langsung ke diskusi, guys. Ntar lanjut dulu ini. Oh, baik, Pak. Lanjut dulu. Halo tadi, apakah masih? Masih, Pak. Ya, lanjut. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Fruktosa 26-bifosfat dibentuk melalui fosforilasi fruktosa 6-fosfat oleh enzim
fruktokinase 2. Enzim ini di bawah kendali allosterik fruktosa 6-fosfat. Apabila kadarnya naik sebagai akibat limpahnya glukosa, maka akan merangsang kinase dan menghambat fosfatase. Sebaliknya, dalam keadaan kekurangan glukosa, hormon glukagon akan merangsang produksi CAMP dan enzim ini selanjutnya menghilangkan aktivitas fosfofruktokinase 2 serta mengaktifkan fruktosa 26-bis fosfatase melalui reaksi fosforilasi. Dalam keadaan kekurangan glukosa, gluconeogenesis dirangsang oleh penurunan kadar fruktosa 26-bifosfat yang kemudian menghilangkan aktivitas fosfofruktokinase 1 dan meniadakan penghambatan kerja fruktosa 1,6-bifosfatase. Jadi dalam keadaan glukosa melimpah, kadar fruktosa 2,6-bifosfat akan meningkat sehingga merangsang glikolisis dengan mengaktifkan fosfofruktokinase 1 dan menghambat fruktosa 1,6-bifosfatase. Next. Ya, stop dulu, Kadek. Coba perlihatkan slide berikutnya. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di tugas itu yang dipresentasikan hanya katalisnya ya. Jadi model katalisnya. Coba slide berikutnya, lanjut dulu. Baik, Pak. Ya. Oke. Ya, cukup dulu ya. Jadi tadi sebenarnya untuk biar tidak terlalu melebar, saya tegaskan kelompok ini bertugas untuk mendalami ya, untuk memberikan wawasan kepada kita semua bahwa model katalisis itu ada katalisis asam basa, ada katalisis kovalen yang dicontohkan dari chymotrypsin dan fruktosa 2,6 bifosfatase. Jadi cukup itu ya. Jadi kaitannya dengan metabolisme itu tidak perlu sebenarnya disampaikan ya. Jadi biar tidak melebar, kita fokus ke sini. Kenapa ini penting? Nanti kalian ke depan dalam bidang farmasi banyak sekali penemuan obat baru, mekanismenya itu berdasarkan pengamatan aktivitas enzim. Jadi kalau mekanisme katalisisnya belum dipahami sebagai basicnya, itu akan kesulitan nanti untuk memahami bagaimana inhibitor itu bekerja. Ya, kita tahu bahwa inhibitor itu merupakan digunakan sebagai obat, ya misalnya. Ya, mungkin itu saja sebagai pembuka, ya. Jadi untuk awal kita diskusi dulu, tapi kita fokus ke katalisisnya, ya. Silahkan. Jadi ada waktu untuk diskusi, silahkan kita diskusi walau sebentar, ya. Baik, Bapak, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau sesi diskusi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa terlebih dahulu untuk chat di kolom webex, nanti akan ya. Jadi cukup 2 penanya dulu ya, Armida. Ya. 2 penanya dulu. Silakan. Jadi silakan adik-adik ditanyakan. Jadi kita share di sini, sharing di sini ya, silakan. Baik, karena di kolom chat sudah ada yang bertanya, dipersilakan untuk chat itu 44 langsung. Baik, terima kasih Asia. Terima kasih sebelumnya karena sudah memaparkan materi terkait dengan katalisis asam basa. Nah, di sini saya Susilo Firani 44 selaku perwakilan dari kelompok 7A mewakili kelompok saya juga ingin menanyakan terkait dengan yang tadi sudah dipaparkan bahwa ada virus HIV tersebut menghasilkan suatu enzim dari kelompok protease aspartat. Nah, saya di sini bertanya, apakah ada suatu keadaan yang memungkinkan penghambatan kerja dari kelompok enzim tersebut dan bagaimana efeknya terhadap pasien yang terjangkit? Kira-kira seperti itu. Apakah pertanyaan saya sudah dapat ditangkap? Baik, jadi saya ulangi lagi pertanyaannya mungkin untuk lebih memastikan secara apakah betul seperti ini. Jadi apakah mungkin ada suatu keadaan yang sekiranya itu dapat menghambat kerja dari enzim pada pasien yang terjangkit jika iya,
bagaimana efeknya pada pasien ini jika kerja enzim ini dihambat. Apakah betul begitu? Iya, benar Asya. Oke, baik. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi karena di kolom chat belum ada yang bertanya lagi, mungkin dari kelompok saya ada yang ingin langsung menjawab. Saya persilakan untuk Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Gading Inya Pratiwi, NIM 3, perwakilan dari kelompok 1. Untuk menghemat waktu juga, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Suci ini. Jadi, menurut kelompok kami, jawabannya yaitu ada, yakni apabila enzim ini diberikan suatu inhibitor daripada enzim tersebut. Di mana HIP protease ini kan nantinya itu akan memecah daripada prekursor poliprotein virus menjadi protein dewasa individu dan akan menghasilkan komponen-komponen protein yang membentuk daripada virion HIP tersebut. Jadi dapat disimpulkan apabila tanpa HIP protease yang bekerja dengan baik, maka partikel-partikel dari virus HIP ini tidak bisa untuk menginfeksi daripada sel tersebut. Sehingga dalam pengobatan HIP sekarang pun para ahli ini berupaya untuk menciptakan suatu obat-obatan yang berfungsi sebagai penghambat daripada atau inhibitor daripada enzim protease ini, dan pada akhirnya nanti akan menghambat ya, tapi bukan mematikan, hanya menghambat pertumbuhan dari virus HIP dalam tubuh suatu individu. Seperti itu. Nah, penurunan dari jumlah virus tersebut akan berefek pada individu, di mana ini akan menghambat laju infeksi dan juga akan membantu pasien dalam menjalani hidup yang lebih berkualitas lagi, walaupun tidak akan mematikan dari virus ini di dalam tubuh. Nah, terdapat sejumlah obat yang dapat kita gunakan atau yang berfungsi sebagai protease inhibitor. Itu salah satunya adalah atazanavir, lalu ada darunavir, fosamaprevir, indinavir, dan juga obat-obat lainnya yang dikembangkan untuk menghambat daripada enzim protease ini. Seperti itu. Mungkin dari kelompok saya ada tambahan lagi, dipersilahkan. Saya izin menambahkan sedikit terkait pertanyaan Suci tadi. Nah, jadi di sini saya menemukan jurnal, mohon maaf agak lama ya, jurnal pada tahun 2002 jadi gitu. Jadi pada tahun 2002 terdapat beberapa obat yang tersedia secara komersial untuk menghambat enzim reverse transkriptase begitu. Jadi pada virus HIV ini kan akan melakukan reverse transkriptase begitu, jadi untuk melakukan perkembangannya atau tumbuh begitu. Jadi enzim itulah yang kita hambat. Nah, ada beberapa kelas dari RT inhibitor ini gitu yang kami ketahui dari jurnal ini, seperti AZT, DDL, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga terdapat kelas inhibitor non-nukleosida dari non-nukleosida yang contohnya sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, dan ini beberapa contoh tambahannya seperti nevirapin, delavir, din, dan eparvizen. Halo Dewi. Iya Bapak. Iya. Ya, terima kasih. Tapi nanti difokuskan untuk protease ya. Protease baik Bapak. Ya, enggak apa-apa sih. Cuma ini enggak tahu ini jurnal berbahasa Indonesia ya, mungkin agak ngawur ngambilnya. Ini reverse transkriptase itu sesuatu yang berbeda. Ya. Baik Bapak, mohon maaf. Enggak apa-apa. Memang itulah kelemahan kita, kadang-kadang ada jurnal, kadang-kadang orang tidak fokus membahasnya tentang apa. Mungkin kalau dalam bidang farmasi perlu saya sedikit kasih tantangan, mungkin yang perlu dipahami. Kalian tahu kalau host atau kita manusia kan juga punya protease ya. Kalau yang jadi sasaran kerja obatnya adalah untuk inhibitor protease, mungkin yang perlu dipikirkan bagaimana nanti mendesain obat agar spesifik hanya menghambat atau sebagai inhibitor hanya proteasenya virus HIV ini, tidak sampai menghambat protease sel inang atau manusia. Itu yang kespesifikan inilah yang dicari untuk menemukan obat yang lebih baik.
Nah, jadi dengan memahami mekanisme katalis asam basa pada proteasa IG, apakah bagaimana kespesifikannya misalnya terhadap katalisis protease selina, ya. Nah, disitulah letak kuncinya nanti dalam menemukan obat yang spesifik, itu salah satunya. Ya. Terima kasih telah diskusi dengan baik, jadi presentasinya juga sudah disampaikan dengan sangat baik. Jadi ini sebagai awal mula dasar Anda, jadi kita nanti lebih yakin punya generasi yang lebih siap untuk menghadapi masa depan, di mana tantangan itu, kalian sudah tahu ya, tantangan kita ini saya dapat kabarnya dari dosen saya sendiri, dari UNED, itu betapa sulitnya kita berpacu dengan waktu untuk belajar keras, untuk memahami bagaimana virus ini bekerja, dan mungkin di hadapan Anda mungkin tantangannya akan lebih berat lagi. Jadi mohon maaf, jadi ini bukan beban sebenarnya, tapi persiapan untuk masa depan Anda ya. Tapi silakan, ini masih ada waktunya 2 menit ya, kalau memang ada pertanyaan silakan. Saya tulis kelompok penyangahnya 7A, bukan berarti terbatas dari kelompok 7A ya. Jadi maksud saya paling tidak diskusi ini ada kewajiban untuk aktif ya, bertanya. Oke, terima kasih tadi dari kelompok 7A sudah ada yang bertanya. Dari kelompok lain kalau ada silakan. Tidak apa-apa, waktunya lewat 1 menit, tidak apa-apa. Ada? Apakah ada pertanyaan? Silakan dari kelompok 1A dipimpin sampai menunggu waktu lagi 2 menit. Kalau memang tidak ada sampai 2 menit bertanya, ya kita lanjut ke kelompok. Baik, Satu. Pak. Maaf sebelumnya ini di kelompok sudah ada yang bertanya lebih satu, Pak. Ya, silakan. Kepada Lucy, 49 boleh langsung aktif mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari ANIM 49 izin bertanya. Tadi dijelaskan katalis kovalen itu adalah proses yang melibatkan pembentukan ikatan kovalen antara enzim dan satu atau lebih substrat. Kemudian juga sudah dibahas mengenai mekanisme katalis kovalen oleh chymotrypsin. Dari mekanisme tersebut, pada bagian mana ya proses pembentukan ikatan kovalen ini? Dan juga boleh ditunjukkan bagian mana proses pembentukan ikatan kovalen antara enzim dengan substrat. Dan sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya saya ingin memastikan pertanyaan terlebih dahulu. Jadi yang ditanya ini di bagian mana proses pembentukan ikatan kovalen antara enzim dengan substratnya ya? Apakah betul begitu tulisnya? Iya, benar. Oke, baik. Baik, saya mohon izin menjawab terkait pertanyaan Lucy tadi. Jadi seperti berdasarkan yang saya ketahui tadi dan berdasarkan studi beberapa literatur yang saya baca, enzim chymotrypsin itu kan adalah suatu enzim yang berfungsi sebagai katalis dalam proses hidrolisis protein. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa substrat pada enzim ini adalah protein begitu. Kemudian tadi sedikit ditanya mengenai mana ya ikatan kovalen yang terjadi dan bagaimana mekanismenya gitu ya berikatan dengan substrat. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa ini yang saya kotakin ini itu saya anggap sebagai substrat. Itu adalah substratnya begitu, yang mana substrat ini yang mana untuk memecahkan substrat ini pertama-tama dilakukanlah ekstraksi begitu, proses ekstraksi yang mana nanti serin ini akan membantu dalam mengaktifasi. Baik, kita kesini dulu ya. Nah, di sini kan ada beberapa komponennya, yaitu serin itu provides nucleophile atau atom O. Jadi dalam proses pertama, untuk berikatan dengan substrat, maka serin ini akan menyediakan atom O begitu. Atom O. Jadi
terjadilah pemutusan ikatan antara H dengan O yang ada di sini, dan H di sini akan berikatan dengan histidin, atau terjadilah proses ekstraksi H+. Yang mana nantinya setelah terjadi proses ekstraksi H+ tersebut, O di sini akan berikatan dengan substrat atau karbon-karbonil pada substrat tersebut begitu. Nah, itu proses yang pertama. Kemudian ikatan kovalen itu terjadi di sini. Kita perbesar gambar. Nah, di sini itu N-nya di sini dia memiliki ikatan kovalen begitu di sini. Jadi ada elektron bebasnya. Jadi ada elektron bebas. Jadi disitulah terjadi terjadi proses pengikatan kovalen. Coba saya carikan gambar nih. Halo Dewi. Iya. Apakah slide-nya terlihat ya, Pak? Ya. Terlihat. Jadi Ya. Jadi di sini ini ikatan kovalennya gitu antara N dengan H yang ada di sini. Dia berikatan dengan H sehingga ini kursornya nggak mau gerak. Kelihatan nggih? N-nya berikatan dengan H sehingga nantinya di sini akan terjadi positive charge begitu karena N di sini berikatan dengan H. Oke. Terima kasih Dewi karena sudah habis. Tapi mungkin perlu dipahami begini ya. Yang maksudnya ikatan kovalen itu ya. Jadi walaupun di sini terjadi mekanisme pemutusan hidrolisis ikatan peptida, tapi ikatan kovalen itu terjadi sementara atau intermediate kovalen antara salah satu rantai samping asam amino yang ada di sisi aktif dari chymotrypsin ya. Jadi dia akan berikatan kovalen sementara dulu dengan dengan substratnya ya. Jadi mekanisme yang diceritakan sama Dewi tadi itu dalam rangka dia membentuk ikatan kovalen sementara. Jadi kalau tidak salah tadi pertanyaannya yang mana ikatan kovalen? Ikatan kovalen secara umum terjadi antara substrat dengan salah satu asam amino di rantai di sisi aktif enzim yang sifatnya sementara. Makanya namanya intermediate kovalen. Ya. Jadi ada intermediate yang sementara. Intermediate itu kan sementara ya. Jadi itu sebenarnya tidak bisa kita buktikan secara laboratorium. Itu mekanismenya itu berdasarkan prediksi. Ya. Berdasarkan prediksi ilmiah dan teoritis ya dari konsep. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan karena waktunya sudah lewat, tapi karena di slide 1B itu mulai jam 9.10 ya, silakan tepat mulai sekarang dari kelompok 1B. Silakan mulai share konten ya kelompok 1B. Baik Pak, mohon izin share screen. Baik, apakah slide saya sudah terlihat, teman-teman? Kalau saya sudah. Baik, terima kasih, Pak. Baik, langsung saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1B, yang akan membahas mengenai topik isozim laktat dehidrogenase yang digunakan untuk mendeteksi myocardial infarction. Selanjutnya, perkenalkan kami dari kelompok 1B dengan anggota Sinta, NIM 50, saya sendiri Yaya Nasri, NIM 51, Rika NIM 52, Putri NIM 53, Ratna NIM 54, dan Rizky NIM 55.
Adapun pembahasan yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini, yang pertama terkait dengan judul tadi yang sudah sempat saya sampaikan, kemudian pembahasan mengenai judul atau topik yang kami dapatkan, selanjutnya ringkasan mengenai pembahasan, selanjutnya tentunya ada pustaka yang kami gunakan. Baik, untuk pembahasan dan selanjutnya saya persilakan kepada rekan-rekan saya. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan. yang hadir saat dalam sirkulasi hidrokolinsterase serta koenzim pembukuan darah dan pelarut pembukuan darah, dan sebagian besar enzim ini sintesis dan disekresikan ada yang tidak melakukan ketahui kadar sampai 1.000.000 kali lipat lebih rendah dibanding dalam darah usia normal daripada di dalam jaringan. Seperti enzim-enzim yang terdapat di dalam hasil sekresi kelenjar endokrin dan enzim terseluruhan. Yang pertama yaitu ada enzim endokrin berupa amilase pankreas, fase asam fosfat empedu, dan asam fosfat prostat yang berdifusi di dalam plasma darah. Dan untuk enzim intraseluler sejatinya pada normalnya itu tidak ditemukan dalam sirkulasi darah. Enzim plasma yang tampak tidak berfungsi dari pengaturan normal lain. Kerusakan jaringan atau nekrosis akibat cedera atau penyakit disertai dengan peningkatan kadar beberapa enzim plasma. Berikut terdapat tabel untuk term enzim dan penggunaan diagnostik utama, di mana terdapat laktase dihidrogenase yang merupakan isoenzim yang dapat digunakan dalam kemudian terdapat tabel di mana ini terlihat Oke, di sini terlihat laktat dehidrogenase adalah enzim tetrametrik yang 4 subunitnya terjadi dalam 2 isoform. Ditunjukkan H untuk jantung dan M untuk otot. Dapat dilihat dalam tabel. Kemudian, gen yang berbeda yang ekspresinya diatur secara berbeda di berbagai jaringan mengkodekan subunit H dan M. Karena jantung mengekspresikan subunit H, yaitu heart, hampir secara eksklusif isozim I1 mendominasi jaringan ini. Sebaliknya, pada isozim I5 mendominasi di hati. Sejumlah kecil laktat dihidrogenase biasanya ada dalam plasma. Setelah infark miokard atau penyakit hati, jaringan yang rusak melepas isoform laktat dehidrogenase yang khas ke dalam darah. Peningkatan yang dihasilkan pada tingkat isozim I1 atau I5 dideteksi dengan memisahkan oligomer yang berbeda dari laktat dehidrogenase dengan elektroforesis dan menguji aktivitas katalitiknya. Kemudian, istilah dari myocardial infarction ini terjadi ketika ada bukti nekrosis miokard dalam pengaturan klinis yang konsisten dengan iskemia miokard. Dalam kondisi ini, salah satu dari kriteria berikut memenuhi diagnosis untuk deteksi kenaikan dan atau penurunan biomarker jantung atau yang lebih disukai troponin jantung dengan setidaknya satu nilai di atas batas referensi atas atau persentil ke-99 dengan setidaknya salah satu dari hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah gejala iskemia, kemudian perubahan signifikan SDT atau left bundle branch block atau LBBB, perkembangan gelombang Q patologis dalam elektrokardiogram, bukti pencitraan atas kehilangan miokardium baru yang layak, identifikasi trombus intrakoroner dengan angiografi, terdapat juga penemuan patologis dari MP akut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi.
untuk definisi universal dari klasifikasi infark miokardium, yaitu ada yang tipe pertama yaitu infark miokard spontan, ada tipe kedua yaitu infark miokard sekunder, ada tipe ketiga yaitu infark miokard terkait dengan jantung mendadak, lalu ada tipe 4A yaitu infark miokard terkait dengan PCL, lalu ada tipe 4B yaitu infark miokard terkait dengan trombosis stent, dan yang terakhir ada tipe kelima yaitu infark miokard terkait dengan CABG. Itu penggunaan LDH untuk diagnosis infark miokard. Infark miokardium merupakan penyakit yang mengacu pada proses rusaknya jaringan jantung akibat suplai darah yang tidak kuat, sehingga aliran darah koroner akan berkurang. Kondisi ini terjadi saat aliran darah ke jantung atau pada arteri koroner tersumbat, sehingga dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang membahayakan nyawa. Adapun penyumbatan ini umumnya dapat terjadi akibat penumpukan plak yang terdiri dari kolesterol, lemak, sisa metabolisme. Apabila arteri mengalami penyumbatan, aliran darah dapat berhenti seketika dan menyebabkan infark pada otot jantung. Adapun salah satu gejala klinis yang dialami penderita infark miokardium yaitu peningkatan kadar enzim atau isoenzim yaitu keratin fosfokinase, SGOT, LDH, alfa hidroksibutyrat dehidrogenase, dan isoenzim CKMB. Di mana selama ini penderita cedera jantung atau infark miokard yang umum digunakan adalah CKMB dan laktat dehidrogenase atau LDH. Namun dalam penerapannya, pengukuran LDH sering mengalami gangguan serius oleh hemolisis dan kelainan non-jantung lainnya dikarenakan LDH terdapat pada hampir semua jaringan. Selanjutnya yaitu penelitian penggunaan LDH untuk diagnosis infark miokard. Pada organ jantung, terdapat enzim laktat dehidrogenase atau LDH yang digunakan untuk melakukan metabolisme anaerob. Kebanyakan LDH di jantung berbentuk isoenzim L1 dan L2, di mana yaitu LDH1 dan LDH2, di mana aktivitas LDH1 dan LDH2 yang tinggi dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit infark miokardium. Adapun penelitian terkait peran isoenzim LDH yang berhubungan dengan infark miokard yaitu yang pertama berdasarkan penelitian Kian et al. Di mana peningkatan serum LDH akibat kelelahan selama fase latihan dapat dipergunakan sebagai deteksi dari infark miokardium akut yang berhubungan dengan kematian jantung mendadak. Serum LDH2 meningkat secara signifikan ketika terjadi kelelahan pada tikus yang diberikan perlakuan renang hingga tikus tersebut tenggelam akibat kelelahan, yang mana peningkatan serum LDH2 ini dapat menyebabkan infark miokardium dan kematian jantung mendadak. Selanjutnya yaitu berdasarkan penelitian dari Kotyar et al. Dapatkan hasil yaitu pada keadaan hipoksia, LDH jantung akan meningkat, kemudian terjadi kerusakan jaringan jantung akibat dari stres oksidatif dan menyebabkan iskemik yang selanjutnya dapat menyebabkan infark miokardium. Selanjutnya mengenai tes laktase dehidrogenase atau disingkat LD-LDH pada infark miokard akut. Laktat dehidrogenase adalah enzim yang terlibat dalam produksi energi yang ditemukan hampir di semua sel tubuh. Dengan kadar tinggi ditemukan berbagai sel yang terdapat pada jantung, hati, otot, ginjal, paru-paru, dan dalam sel darah. Tes ini bertujuan untuk mengukur kadar laktat dehidrogenase dalam sel atau kadar yang terkadang dalam cairan tubuh lainnya. Laktat dehidrogenase dilepaskan dari sel ke dalam sel saat rusak atau hancur. Dengan demikian, tingkat dari laktat dehidrogenase dalam darah merupakan penanda non-spesifik untuk adanya kerusakan jaringan pada suatu tempat yang ada di dalam tubuh. Nah, perubahan isoenzim LD ini, termasuk LD1 atau LD2, mengindikasi adanya infark miokard akut dan mencapai puncaknya setelah ECK dan CKMB. Interval LD1 dan LD2 atau anodal fraction dikaitkan dengan jantung dan RBC dengan nilai normal LD2 lebih besar daripada LD1. Nah, pada kerusakan miokardial seperti infark miokard akut atau keadaan anemia hemolitik dan megaloblastik akan terjadi flip atau inversi dari perbandingan LD1 dan LD2 dengan kadar LD1 menjadi lebih besar daripada LD2. Kemudian untuk pemeriksaan laktase dehidrogenasenya, untuk persiapan pasien tidak ada persiapan khusus. Pada persiapan sampel itu termasuk dari serum, plasma heparin atau plasma ETA dengan LDH dalam serum stabil itu selama 2 hari pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian prinsip pemeriksaan laktat dehidrogenase dengan metode kinetik UV dengan prinsip ketika pirupa ditambahkan dengan NADH ditambahkan hidrogen menjadi
LDH mengikat L-laktat dan NADH berubah menjadi NADP. Alat dan bahannya, yang pertama untuk alat cara automatik, rak dan tabung mikro, pipet volumetric dengan instrumen Cobas Mira. Sementara untuk cara semi-automatic, itu perbedaannya terletak pada instrumennya menggunakan instrumen voltmeter 40-20. Untuk bahan, yang pertama ada fosfat super pH 7,5 sebanyak 50 mmol per liter. Kemudian untuk piruvat sebanyak 0,6 mmol per liter. Dan yang terakhir ada NADH sebanyak 0,18 mmol per liter. Untuk larutan kerja, itu dilakukan dengan dilarutkan satu tabel reagen dari botol 2 ke dalam satu botol 1 dan dibiarkan mencapai suhu pemeriksaan sebelum digunakan untuk larutan stabil selama 24 jam dengan suhu pemeriksaan 2-8 derajat Celcius atau selama 5 jam sebesar 5-25 derajat Celcius. Untuk cara kerja pemeriksaannya, yang pertama ada cara otomatis, dimasukkan sampel ke dalam tabung mikro dan diletakkan pada rak sesuai, ditempatkan reagen pada raknya sesuai dengan program LDH. Kemudian dimasukkan nomor identitas pasien dan program pemeriksaan. Kemudian pengukuran akan dilakukan secara otomatis dan tunggu hasil tes akan keluar pada printout. Untuk cara semi-otomatis, program voltmeter dengan panjang gelombang 340 derajat 340 nanometer pada suhu 30 derajat Celcius. Yang pertama diisi tabung 1 dalam larutan kerja 1000 mikroliter. Selanjutnya, sementara tabung 2 diisi larutan kerja 1000 mikroliter dan sampel 20 mikroliter kemudian dicampur dengan baik. Dilakukan pembacaan konsentrasi LDH pada voltmeter 20-40 dengan sistem Böhringer Mannheim. Ini merupakan pola normal dan patologis dari isoenzim laktat dehidrogenase dalam serum manusia. Untuk gambar sebelah kiri, itu mengenai setelah enzim LDH serum dipisahkan dengan elektroforesis dan divisualisasikan menggunakan skema reaksi gabungan. Untuk gambar sebelah kanannya, itu gambar dari elektroporegram bernoda dengan pola serum dengan angka yang menunjukkan isoenzim LDH tertentu. Untuk pola 1, pola A itu serum dari pasien infark miokard, pola B serum normal, dan pola C itu serum dari pasien dengan penyakit hati. Baik, selanjutnya adalah ringkasan. Infark miokardium merupakan penyakit yang mengacu pada proses rusaknya jaringan jantung akibat suplai darah yang tidak kuat sehingga aliran darah koroner berkurang. Adapun penyumbatan ini umumnya dapat terjadi akibat penumpukan plak yang terdiri dari kolesterol, lemak, dan sisa metabolisme. Apabila arteri mengalami penyumbatan, aliran darah dapat berhenti seketika dan menyebabkan infark pada otot jantung. Selama ini penanda cedera jantung yang umum digunakan adalah CKMB dan laktat dehidrogenase. Pada organ jantung terdapat enzim laktat dehidrogenase yang digunakan untuk melakukan metabolisme anaerob. Kebanyakan LDH di jantung berbentuk isoenzim I1 dan I2 atau LDH1 dan LDH2. Beberapa penelitian juga menjelaskan peran isoenzim LDH yang berhubungan dengan infark miokard, yaitu peningkatan serum LDH akibat kelelahan selama fase latihan dapat digunakan sebagai deteksi infark miokard akut yang berhubungan dengan kematian jantung mendadak, dan peningkatan serum LDH2 dapat menyebabkan infark miokard yang nantinya akan menyebabkan kematian mendadak jantung. Laktat dehidrogenase atau LD atau LDH adalah enzim yang terlibat dalam produksi energi yang ditemukan pada hampir seluruh sel tubuh. Tes LD bertujuan mengukur kadar laktat dehidrogenase dalam darah atau kadar yang terkadang dalam cairan tubuh lainnya. Perubahan isoenzim LD mengindikasikan adanya infark miokard akut dan mencapai puncaknya setelah CK dan CKMB. Pada kerusakan miokardial seperti infark miokard akut serta anemia hemolitik dan megaloblastik akan menjadi flip atau inversi LD1 banding LD2. Pemeriksaan LD dilakukan dengan metode kinetik Giussy dengan prinsip piruvat ditambahkan dengan NADH dan lidocaine. Kemudian dengan adanya enzim LDH berubah bereaksi menjadi laktat dan NADP. Terdapat dua cara dalam metode ini, yaitu cara automatik dan cara semi-automatik. Baik, terima kasih. Adapun pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan topik kali ini sebagai berikut. Itu saja presentasi dan komentar. Baik, Pak. Langsung sama seperti kelompok 1A tadi, ya. Karena yang sudah saya sampaikan, biar tidak terlalu melebar, tadi seperti kelompok 1A itu fokus ke katalisis, jadi mekanisme katalisis. Jadi sesuai dengan materi kuliah ini namanya struktur biomolekul, enzim dan metabolisme. Jadi kita lebih fokus ke sana. Misalnya kita sekarang mempelajari tentang enzim.
Di sini kaitannya dengan penyakit, seperti yang sudah disampaikan di buku utamanya yang dari Harper ini, itu Anda lebih biar tidak terlalu banyak, itu fokusnya ke sana saja dulu. Jadi diagnosisnya itu yang diceritakan lebih dalam itu hasil elektroporesis yang digambar 7-11 itu ya. Ya, itu ada bagaimana menentukan, membedakan penyakit jantung, penyakit hati, dan normal dengan melihat level dari I1 sampai I5. Ya. I1, I5 itu isoenzim, di mana yang membedakan itu adalah subunitnya, penyusunnya beda-beda. Itu yang Anda ceritakan ke teman-teman, sehingga kita bisa lebih paham di sini kaitan antara struktur dan fungsi. Ya. Dari kalau kita belajar di level protein. Ya, coba Anda lihat di, ya ini itu hasil elektroporesisnya ya. Ada nggak Anda perlihatkan isoenzim I1, I2 ya? Ada nggak di sini di slide-nya? Nah, itu misalnya I1. I1 itu tersusun dari 4 subunit. Berarti ini di protein ini berarti dia sampai tingkatan struktur apa? Kuarterner atau hanya tersier? Siapa yang coba yang dari kelompok 1B? Kalau laktat dehidrogenase ini adalah salah satu contoh protein yang sudah mencapai level struktur kuarterner atau sampai tersier saja. Halo? Suara saya terdengar ya? Sekali lagi, suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Ini pertanyaan dasar dan sangat mudah. Berarti enzim ini laktat dehidrogenase, dia memiliki struktur sampai tingkatan sekunder, tersier atau sampai kuarterner. Jadi misalnya, kan itu ada berbagai macam bentuk isoenzimnya. Ngerti namanya bentuk isoenzim? Jadi enzim ini memiliki 5 rupa dia, 5 rupa ya. Kalau I1 dia subunitnya H4 ada H ya, ada 4 subunit H. Atau polipeptidanya ada 4 bergabung membentuk protein yang disebut dengan laktat dehidrogenase. Kalau subunit I5, nah ini langsung ke I5, dia subunit M-nya ada 4. Dia termasuk tetra oligomer. Jadi ada 4 subunit, ada 4 polipeptida yang bergabung. Berarti dia termasuk struktur yang tingkatannya sampai tingkatan apa? Halo, yang dengar? Kuarterner. Ya. Kuarterner. Itu kuarterner. Ya, jadi ini salah satu contoh yang baik bagaimana struktur yang kuarterner ini itu beda-beda rupanya, ada sampai 5. Itu keberadaan yang berbeda, itu coba lihat level yang berbeda di hasil elektroporesisnya. Itu akan orang bisa menilai apakah dia penyakit jantung atau penyakit liver ada masalah. Nah, itu yang Anda harus pahami. Jadi kita fokus ke Harper biochemistry ini yang di buku ini ya. Nah, yang tambahannya tadi metodenya itu lebih jauh lagi. Oke lah untuk tambahan, tapi untuk tingkatan Anda masih kita belajar tentang biokimia ini, mungkin itu agak advance ya, tapi nggak apa-apa untuk tahu ya. Jadi biar Anda bisa memahami pendalaman dalam proses pembelajaran ini, justru letaknya ada di sini, kaitannya dengan di materi kuliah yang melihat level dari I1 sampai I5 dari bentuk isoenzim laktat dehidrogenase itu di serum ya. Jadi itu saja. Mohon maaf saya sedikit panjang untuk men-stressing ini karena saya ingin memberikan fokus Anda belajarnya di mana biar tidak terlalu melebar sehingga kelihatan tugas ini kok terasa berat ya. Beratnya itu karena Anda ngambilnya itu terlalu banyak ya. Jadi cukup fokus, makanya saya garis bawahi di tugasnya itu fokus utamanya adalah sumber utamanya adalah buku ini Harper, karena Harper ini memang didesain untuk anak S1 ya.
yang ditampilkan di sini, dan cukup ini yang Anda perdalam. Kalau Anda dapatkan jurnalnya itu berkaitan dengan struktur isoenzim dari laktat dehidrogenase. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih atas presentasinya. Silahkan siapa yang di bagian kelompok penyanggah. Nah, itu lebih diutamakan untuk bertanya. Kelompok 7B ya, silakan. Baik Bapak, terima kasih banyak atas koreksinya Bapak. Mungkin nanti bisa kami perbaiki. Selanjutnya, Nggak usah diperbaiki ya Nasri, cuma cuma saran saja biar tidak bebannya tidak terlalu tinggi, itu maksud saya. Saya takutnya begitu ya, biar Baik. tidak stres. Padahal kita maunya hanya secuil itu saja, ingin menunjukkan kepada kelompok 1B dan kawan-kawan di sini, ini loh aplikasinya di lapangan. Anda tahu struktur protein itu ada level sampai quaternary yang terdiri dari beberapa subunit. Itu penting karena setiap enzim itu misalnya salah satu enzim ini bentuknya beda-beda, subunitnya beda-beda, ada modelnya I1, I2 sampai I5. Nah, itu level yang beda-beda di dalam serum itu bisa menunjukkan indikator orang punya penyakit apa, gitu kan? Karena Anda orang kesehatan, jadi paling tidak basicnya tahu, ya. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 7B yang menyanggah. Siapa yang mau bertanya? baik, dipersilakan kepada teman-teman dari kelompok 7B. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Ya, bisa juga di chat ya, bantu saya melihat chat. Anda bisa tulis di chat kalau gangguan di mikrofon ya. Nah, tapi kelompok 1B yang berusaha untuk langsung bacakan pertanyaannya ya langsung jawab ya. Terima kasih. Jadi sekalian ya kelompok 7B, siapapun yang presentasi bertugas untuk presentasi, bertugas untuk mengatur jalannya diskusi ya, seperti moderator gitu ya. Terima kasih. Silakan kelompok 7B. Kalau lama dari kelompok 7B bisa yang lain bertanya. Permisi Pak, saya perwakilan dari kelompok 7B dengan 96 atas nama Dia Tantri ingin bertanya Pak kepada kelompok 1B. Silakan. Silakan Tantri. Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya tadi, kelompok 1B itu menampilkan kalau tidak salah ada gambar mengenai pola di mana isozim LDH itu dalam serum manusia. Nah, itu saya masih tidak mengerti dan masih bingung karena tidak ada penjelasan terkait mekanismenya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dari yang kelompok 1B ketahui mengenai mekanisme dari reaksi yang terjadi dari isozim tersebut dengan melibatkan isozim laktat LDH isozim LDH dari reaksinya itu. Apa pertanyaan saya bisa dimengerti? Baik, terima kasih pertanyaannya terkait dengan yang ini ya. Iya, benar. Baik. Terima kasih ya. Iya, terima kasih kelompok 7B. Selanjutnya jika teman-teman dari kelompok 7B ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan di kolom komentar juga sambil menunggu kami mempersiapkan jawabannya. Untuk rekan saya mungkin yang sudah bisa menjawab, dipersilakan untuk langsung on. Izin bertanya? Baik, dari yang 97 ya? Iya. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Jamas, 97 ingin bertanya. Jadi tadi dalam PPT saya melihat bahwa dikatakan tadi bahwa diagnosis penyakit infark miokard dapat diidentifikasi dari tingginya kadar LDH. Namun tadi tidak dijelaskan dalam rentang kadar berapa LDH pada tubuh dapat digolongkan pada suatu penyakit. Nah, mungkin dari kalian bisa dijelaskan kembali mengenai hal tersebut serta dampak dari tingginya LDH dalam tubuh selain menyebabkan infark miokard akut. Sekian dari saya, Pak, bisa diterima. Baik, saya mohon izin mengulang sedikit pertanyaannya tadi mengenai diagnosis penyakit dengan LDH seperti itu. Tapi tidak dijelaskan rentang kadar dari LDH tersebut pada tubuh dapat digolongkan pada suatu penyakit. Seperti itu ya. Terus dijelaskan penyebab tingginya LDH itu terhadap infark miokard seperti itu.
Oh iya, terima kasih. Baik, mungkin rekan saya apabila sudah ada yang ingin menjawab, dipersilakan terlebih dahulu. Baik, saya ingin menjawab mengenai pertanyaan yang kedua. Mengenai kadar LDH di dalam tubuh untuk diagnosis, itu setiap kelompok umur memiliki batas normal LDH yang berbeda-beda, di mana saat itu untuk usia 0 sampai 10 hari itu memiliki kadar 290 sampai 2000 unit per liter yang lebih tinggi daripada orang dewasa. Untuk usia 10 hari sampai 2 tahun itu ada 180 sampai 430 unit per liter. Untuk usia 2 sampai 12 tahun memiliki kadar 110 sampai 295 unit per liter, dan untuk usia lebih dari 12 tahun itu memiliki kadar 100 sampai 190 unit per liter. Nah, untuk peningkatan LDH pada tubuh itu dapat diklasifikasikan infark miokardium yaitu pada peningkatan sedang, di mana 3 sampai 5 kali dari normal, di mana normalnya itu untuk dewasa itu kan 100 sampai 190. Nah, selain untuk mengidentifikasi adanya infark miokardium, peningkatan LDH itu biasanya juga mempengaruhi atau mengindikasikan adanya anemia megaloblastik, karsinomatosis luas, shock septis, hepatitis, infark ginjal, yang dimana peningkatannya itu lebih besar atau sama dengan 5 kali dari kadar normalnya. Sedangkan pada peningkatan LDH ringan, yaitu 3 kali dari normalnya itu sebagian besar mengindikasikan penyakit hati, sindrom nefrotik, kolangitis, dan lainnya. Mungkin sekian dari saya, mungkin ada teman lain yang mengatakan. Baik, terima kasih Sinta atas jawabannya. Mungkin sedikit menambahkan mengenai indikasi tadi, mengenai tingginya kadar LDH. Nah, selain mengindikasikan adanya penyakit infark miokard akut yang tadi sebelumnya sudah disampaikan, tingginya kadar LDH ini juga bisa mencirikan adanya gangguan aliran darah, misalnya ada stroke atau beberapa jenis kanker, kemudian serangan jantung, gangguan fungsi hati seperti hepatitis, kemudian adanya cedera otot, luka, kemudian adanya luka pada pankreas, kemudian anemia hemolitik, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi dia tidak sebegitunya bisa fokus terhadap infark miokard akut seperti itu. Itulah jawaban dari kelompok kami. Untuk Bu Mas ya tadi yang bertanya, apakah dapat diterima ya jawaban dari kami? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Tantri. Mungkin untuk rekan saya, dipersilakan untuk langsung menjawab. Baik, terima kasih. Di sini saya akan berusaha atau mencoba menjawab pertanyaan dari Tantri terkait dengan mekanisme reaksi yang ditunjukkan oleh gambar dalam slide. Jadi, laktat dehidrogenase ini mengkatalisis konversi pirufat menjadi laktat dan NADH menjadi NAD+. Reaksi kimia berlangsung dengan mentransfer ion hidrida dari NADH ke pirufat pada karbon C2-nya. Mekanisme molekuler melibatkan pengikatan NADH ke enzim sebagai langkah pertama. Setelah NADH terikat, LDH ini akan memfasilitasi pengikatan laktat melalui interaksi antara cincin NADH dan residu LDH. Transfer hidrida dengan cepat terjadi di kedua arah membentuk dua kompleks tersier yaitu LDH, NAD+, dan laktat, serta LDH, NADH, dan pirufat. Kemudian isoenzim LDH serum dapat dipisahkan dengan elektroforesis pada gel agarosa atau membran selulosa asetat, biasanya pada pH 8,6. Setelah pemisahan, lokasinya ditentukan dengan inkubasi media pendukung dalam larutan yang mengandung laktat dan NAD+. NADH yang dihasilkan pada zona LDH dideteksi baik oleh fluoresensinya ketika tereksitasi oleh sinar ultraviolet gelombang panjang 365 nanometer atau dengan reduksi garam tetrazolium atau nitroglutetrazolium atau NBT untuk membentuk kompleks berwarna yang tidak larut melalui pembawa redoks perantara, misalnya fenazin, metosulfat, atau PMS. Mungkin sekian yang kami peroleh dalam literatur.
dari Tantri, apa dapat diterima jawabannya? Oke, sudah bisa Rika. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Sambil Terima kasih. siap-siap. Ya, langsung aja siap-siap kelompok 2A, tetapi sambil menunggu kelompok 2A ya. Jadi kelompok 2A mulai jam 9.45, silakan mulai coba share konten, share PPT-nya. Kalian kelompok 1B atau yang lain bisa nggak membaca hasil elektroforesisnya itu, elektroprogramnya itu kan? Itu kan ketebalannya beda-beda ya. Coba masih ingat nggak tadi yang disampaikan? Ketebalan pitanya itu, yang hitam-hitamnya kan beda-beda antara yang normal dengan penyakit jantung. Kalau yang penyakit jantung atau penyakit yang memiliki penyakit levernya itu, level apa yang tinggi, ya, bentuk isoenzim laktat dehidrogenase apa yang tinggi, itu yang harusnya dipertegas. Jadi itu berkaitan dengan bentuk isoenzim yang mana yang lebih dominan pada serum, itu ditunjukkan dalam elektroporegram atau hasil elektroforesis tadi. Masih ingat kan ketebalan hitamnya itu ada yang tipis sekali kan? Iya Pak, benar. Apa namanya yang kelompok 1B, paham nggak itu gambarnya itu? Kalau Iya, yang iya Bapak. kalau yang penyakit jantung, level apa yang tinggi? Yang punya penyakit jantung bedanya dengan penyakit ini, penyakit lever? Baik Bapak, kalau berdasarkan hasil elektroforegram itu kan yang tadi di pola A itu adalah yang infak gitu, terus yang di tengah adalah normal, dan yang paling bawah itu adalah penyakit hati. Nah kalau dilihat secara kasat mata seperti itu, dia itu untuk di LDH2-nya dia mirip-mirip dengan normalnya, akan tetapi lebih tampak pada penyakit infak. Kemudian bedanya antara infak miokard sama penyakit hati itu di bagian LDH1 sama LDH5-nya. Jadi LD1-nya itu untuk infak lebih tinggi konsentrasinya, lebih terlihat lebih tebal. Sementara untuk penyakit hati itu di LD5-nya. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Atau bentuk isoenzim I5-nya ya. Jadi subunitnya ya, isonya itu yang berbeda. Ya, terima kasih. Berikutnya silakan. Ya, walaupun belum pas jam 9.45 langsung saja ya. Dari kelompok berikutnya, kelompok 2A ya. Baik Pak, terima kasih dari kelompok 1B. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya, apakah suara saya masuk dan apakah slide-nya sudah Sudah. Baik. Sudah sangat. Saya izin share. Silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok A2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami sebelumnya. Jadi kami mengaturkan salam. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya sejahtera. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah nantinya dan juga teman-teman yang dapat hadir dalam diskusi kali ini. Adapun judul dari hasil diskusi kami yaitu mengenai proses sintesis enzim dan kontrol sintesis enzim. Baik, adapun anggota dari kelompok kami yang dimulai dari NIM 9 hingga NIM 15 yang telah ditampilkan di slide. Baik. Baik, adapun untuk materi penurunan yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi enzim. Enzim adalah suatu mediator metabolisme yang mengkatalis suatu reaksi yang bertanggung jawab atas peristiwa dinamis. Adapun sifat umum enzim yang bertindak sebagai katalis spesifik substrat
yang akan meningkatkan laju reaksi. Berikut merupakan gambar bagaimana enzim berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai enzim laktase. Enzim laktase atau beta-galaktosidase merupakan enzim fosfolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Adapun fungsi enzim ini adalah berfungsi sebagai produksi susu bebas laktosa yang dapat dikonsumsi bagi individu yang memiliki intoleransi laktosa. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, terima kasih. Saya NIM 11 Ibu Sri Agung Pramiari, izin untuk melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sintesis enzim. Pertama, di mana kita dapat menemukan enzim pada sel organisme. Enzim dapat kita temukan pada ekstra mitokondria sebagai tempat glikolisis anaerobik, di mitokondria sebagai tempat produksi energi, peran mitokondria sebagai oksidasi aerobik metabolit, dan di membran dalam dinding mitokondria berlapis ganda sebagai tempat transport elektron. Ini tempat sintesis enzim itu sangat bergantung pada gen sebagai pengendali dari metabolit itu, di mana nanti strain DNA itu menjadi sebagai tempat cetakan atau tempat cetakan sintesis enzim, sehingga enzim merupakan suatu protein yang dimana jadinya itu sintesis enzim itu sangat bergantung pada ekspresi gen yang nantinya akan menghasilkan protein. Next. Next, Ari. Oke. Di sini kami selanjutnya, sintesis enzim secara umum itu terjadi pada retikulum endoplasma kasar dan juga mitokondria, di mana informasi genetik dari DNA itu akan ditranskripsikan menjadi mRNA, kemudian ditranslasikan, kemudian oleh ribosom, kemudian di ribosom itu akan terjadi akan menghasilkan suatu asam amino, yang nantinya asam amino ini akan terbentuk suatu enzim. Next. Next, Ari. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Krisna Wayu Nugraha, NIM 9 akan melanjutkan tentang faktor yang mempengaruhi sintesis enzim secara umum. Di dalam perjalanannya, ada sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi aktivitas atau sintesis enzim di dalam tubuh kita, yaitu yang pertama ada suhu. Pada umumnya, enzim bekerja optimum pada suhu 40 derajat inhibitor ini terdapat dua macam, yaitu inhibitor kompetitif, yaitu suatu senyawa kimia yang menyerupai struktur substrat dan akan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Dan yang kedua, inhibitor non-kompetitif, yaitu senyawa kimia yang
Status enzim ada dua, yaitu sistem diinduksi dan sistem represif. Diinduksi terhadap substrat. Sistem diinduksi dan sistem represif ketika ada substrat, maka represor akan dihilangkan. Kemudian terjadi transkripsi gen jadi mRNA, operon akan aktif, dan terjadi sintesis. Next.